informasi manajemen, di mana materi kita kali ini adalah segmented reporting ya, atau pelaporan segmen. Kemudian ada juga evaluasi untuk pusat investasi, dan yang terakhir tentang transfer pricing atau harga transfer. Jadi saudara bisa lihat di chapter 10 di buku acuan ya. Nah, tujuan kita hari ini adalah menjelaskan bagaimana perusahaan memilih atau bagaimana perusahaan memilih untuk melakukan desentralisasi. Kemudian menjelaskan perbedaan antara variabel dan pembebanan absorpsi dalam menyiapkan laporan segmen. Terus menghitung dan dengan menggunakan ROI atau Return on Investment untuk menilai kinerja departemen. Kemudian cara lain dengan kerja dengan EVA, dan yang terakhir membahas tentang transfer pricing. Nah, ini ada 4 alasan kenapa perusahaan melakukan desentralisasi. Yang pertama adalah alasan untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Sebagai contoh, kita lihat kalau saudara perhatikan, contohnya adalah KFC misalkan. Kalau KFC di US sana itu tidak ada menu nasi, tapi KFC di Indonesia ada menu nasi. Artinya dia menggunakan informasi lokal untuk memperbaiki atau memberikan produk yang berbeda. Nah, yang kedua adalah fokus pada manajemen yang sentral ya. Sentral itu artinya manajemen di level masing-masing divisi. Yang ketiga adalah menjadi alasan untuk memberikan training dan memotivasi manajer segmen. Karena kalau desentralisasi berarti manajer-manajer itu punya tanggung jawab sendiri, sehingga mereka akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi dengan cara menunjukkan kemampuan segmen dalam menentukan kekuatannya di pasar ya. Jadi kalau mungkin saudara tahu ya, kayak rumah makan Padang gitu kan, di Padang sendiri itu ada kayak menu kayak rendang yang di Padang tuh enak-enak banget gitu. Nah, mereka punya sendiri gitu untuk di Padang, tapi di bagian yang lain menu rendangnya itu berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana segmen tadi bisa diekspos supaya lebih bisa meningkatkan kekuatannya di pasar. Oke. Ini perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Setelah di sini, kalau sentralisasi maka arus informasi itu dari level bawah. Ini level bawah ke level atas, itu informasinya ke atas, kemudian baru ada decisionnya ke bawah. Sehingga kalau ada keputusannya bisa menjadi telat ketika informasinya itu pelan-pelan dari bawah ke atas baru ada keputusan. Nah, berbeda dengan desentralisasi, informasi tetap berasal dari level bawah, tapi di tingkat ini desentralisasi terjadi koordinasi antara top manajemen dengan level desentralisasi dari perusahaan, sehingga keputusannya juga menjadi cepat karena langsung informasi yang ada dikoordinasikan kemudian diambil keputusan. Ini decisionnya. Contohnya ini PepsiCo itu saudara tahu kan, minuman Pepsi itu ada beberapa mendesentralisasikan produknya. Misalkan produk itu ada Gatorade, Frito-Lay, Tropicana, Pepsi, dan Coke. Ini masing-masing memiliki pusat pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Nah, apa itu pusat pertanggungjawaban? Pusat pertanggungjawaban adalah sebuah segmen daripada bisnis di mana manajer itu accountable, bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu yang ada dalam bawah yang menjadi kekuasaannya ya. Nah, untuk itu karena ada responsibility center maka ada responsibility accounting, di mana ini ada sistem untuk mengukur hasil dari
kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan masing-masing pusat pertanggungjawaban mereka. Jadi tanggung jawab jadi akuntan manajemen dalam responsibility akuntan itu sangat penting ya, karena memberi informasi yang dibutuhkan supaya operasional dari sebuah desentralisasi atau sebuah departemen itu menjadi lebih baik. Nah, tipe dari responsibility center atau jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Yang pertama adalah cost center, pusat pertanggungjawaban biaya. Seperti namanya, maka di sini tanggung jawab dari manajer itu khusus hanya bertanggung jawab terhadap biaya-biaya saja. Sebagai contoh, kalau saya dulu pernah kerja di bank itu, saya di bagian pelaporan. Nah, di bagian pelaporan itu nggak ada ininya ya, nggak ada revenue-nya, tapi di situ hanya biaya semua, biaya mengumpulkan laporan, biaya membuat laporan, dan lain-lain. Jadi saya bertanggung jawab terhadap cost center. Yang kedua adalah revenue center. Nah, kalau revenue center ini tanggung jawabnya hanya pada memperoleh revenue, yaitu dalam penjualan, baik itu perusahaan trading maupun perusahaan jasa, sama ya, intinya sama-sama bagaimana bisa menjual, itu namanya revenue center. Kemudian adalah profit center. Nah, kalau profit center ini perbedaannya adalah dia bertanggung jawab atas 2 ya, both revenue-nya dan cost-nya, karena revenue kurangi cost adalah profit and loss ya. Nah, yang keempat adalah investment center. Ini ketiga, ini keempat adalah investment center, di mana manajer bertanggung jawab atas revenue, cost, tambah dia punya tanggung jawab terhadap bisa memutuskan untuk melakukan investasi. Nah, kalau kita lihat secara accountingnya, informasi apa saja yang dibutuhkan, kalau di sini kalau dia cost center maka dia hanya membutuhkan laporan tentang cost. Kalau revenue ada cost, ada sales. Kalau profit center cost sama sales juga. Tapi kalau di revenue center tanggung jawabnya terpusat pada salesnya saja. Informasi tentang costnya tetap diperlukan. Nah, kalau investment center itu semuanya ya, mulai dari cost, sales, investasi, dan informasi-informasi lain yang diperlukan untuk mengelola sebuah departemen yang merupakan pusat pertanggungjawaban investasi. Oke. Nah, bagaimana kita menilai kinerja dari sebuah pusat pertanggungjawaban? Nah, penilaian kinerja itu tergantung dari bagaimana perusahaan membebankan biaya terhadap pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Nah, salah satu metode pembebanan biaya adalah pembebanan biaya variabel. Ini sudah pernah dipelajari, saya kira sudah saudara pelajari di mata kuliah akuntansi biaya, di mana untuk pembebanan dengan biaya variabel ini semuanya adalah biaya-biaya variabel yang dipakai. Contoh, bukan contoh ya, variabel costingnya itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BUP variabel. Jadi tidak ada fixed cost di sini. Sementara cara kedua adalah dengan pembebanan biaya secara absorpsi atau dikenal juga dengan full costing ya. Nah, full costing ini perbedaannya, kalau tadi hanya variabel BUP, tapi di sini ada tetap BUP tetap. Ya. Jadi tetap semua harga produksi selalu terdiri dari BB. Jadi cost production itu terdiri dari BB, TKL, dan BUP. Nah, BUP ini ada yang variabel dan ada yang tetap. Nah, untuk yang metode variabel hanya pakai ini saja, ini metode ke-1. Sementara kalau yang kedua ini adalah absorpsi ditambah dengan tetap ini ya. Maaf, saya lagi batuk. Nah, sudah di sini perbedaan antara absorption cost dengan variable cost. Nah, untuk cost produk, jadi biaya-biaya yang masuk ke dalam produksi itu kalau absorpsi maka ada BBL, TKL, BUP variabel, dan BUP fix. Nah, di sini bedanya nggak ada yang fix, ini kosong. Itu saja. Sementara kalau period cost-nya
Ini biaya periode itu terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi. Ini sama biaya penjualan dan administrasi, tetapi ingat fixnya itu menjadi biaya periode. Nah, ini dia yang membedakan antara biaya absorpsi dan pemberian biaya absorpsi dengan pemberian biaya variabel. Oke, kita ambil contoh sekarang ya. Contohnya di sini adalah sebuah perusahaan di mana dia tidak memiliki persediaan awal. Ini beginning inventory, jadi tidak punya persediaan awal, dan awalnya 0. Kemudian unit yang diproduksi adalah 10.000, sementara unit yang dijual, harga jualnya ini adalah harga jual. Harga jualnya untuk setiap unit each itu adalah unit yang terjual adalah 8.000, harga jualnya adalah 300 per unit. Nah, ini fixed cost-nya. Fixed cost terdiri dari 2, yaitu BOP sebesar 250 dan fix untuk biaya penjualan dan administrasi sebesar 100.000. Nah, sekarang kita lihat unit cost. Unit cost adalah biaya per unit untuk masing-masing produk ya. Kebetulan unit cost-nya ini sudah diketahui untuk BB dan TKL sama. Kemudian variabel overhead-nya sama. Perbedaannya terletak di, kalau absorpsi ada terletak di BOP yang fix, BOP tetap ya. Nah, dari mana BOP tetap? Tadi biaya untuk produksinya adalah 250.000, unit yang diproduksi adalah 10.000. Ini adalah cost per unit. Unit yang diproduksi ini diketahui dari sebelumnya ini ya. Biayanya adalah 250, unit yang diproduksi adalah 10.000. Oke. Ketemulah ada biaya sebesar cost per unit untuk BOP tetap adalah 25, sehingga ini total biaya per unit ini adalah unit cost, total unit cost atau total cost per unit adalah 200 dan 225. Perbedaannya ada di biaya tetap sebesar 25. Nah, kalau tadi diproduksinya 10 dan dijualnya 8.000 yang terjual unit, maka sisa unit dalam persediaan akhir adalah 2.000. Sehingga nilai dari persediaan akhir itu adalah 400, dimana ini adalah 2.000 dikalikan harga per unitnya ini yaitu 200. Sementara kalau dengan metode full costing ini 2.000 dikalikan dengan cost per unitnya 225 atau 450.000. Nah, sudah lihat di sini bahwa di persediaan, nilai persediaan antara variabel dengan full itu nilainya lebih kecil dengan variabel karena ada sebagian biaya tetap yang tidak dimasukkan sebagai nilai persediaan. Nah, ini perbedaannya. Perhatikan notis bahwa dengan metode absorpsi maka persediaan itu dinilai berdasarkan BBL bahan baku langsung, TKL tenaga kerja langsung, BOP variabel ditambah BOP tetap. Tetapi dengan metode variable costing BOP tetapnya nggak ada. Artinya apa? BOP tetap itu tidak menjadi bagian, exclusion dari pembebanan persediaan. Oleh karena itu hasilnya metode variabel nilai persediaan lebih kecil, lebih rendah ya. Persediaan di metode variabel itu lebih rendah daripada persediaan di metode full costing atau absorption costing. Dikatakan di sini kalau ini persediaannya adalah 400.000 lebih rendah dari 450.000. Ini di sini ya. Ini ya. Ini yang variabel, ini yang absorpsi. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah laporan laba rugi kalau menggunakan
absorpsi. Nah, dengan menggunakan absorpsi, maka laba perusahaan adalah 500. Sementara kalau tidak menggunakan absorpsi atau menggunakan metode variabel, laba perusahaan hanya 450. Kenapa? Karena dari sejumlah biaya yang dimasukkan ke dalam perusahaan perhitungan ini, maka 50.000-nya ini dijadikan sebagai biaya produk atau produk cost. Ini masuk ke nilai persediaan. Sehingga karena dia masuk ke nilai persediaan, maka nilai tersebut keluar dari laporan laba rugi. Akibatnya laba dengan metode absorpsi itu lebih besar dari laba dengan metode variabel ya. Jadi laba variabel itu juga akan lebih kecil dari laba metode full costing atau absorpsi. Perbedaannya itu terletak dari jumlah biaya tertentu fixed cost yang dijadikan sebagai biaya produk atau nilai persediaan. Nah, ini kalau kita lihat perhitungan untuk laporan biaya variabel, penjualannya 2,4. Ingat variabel cost-nya 1,6. Nah, ini fix-nya dimasukkan di sini, fixed overhead dijadikan sebagai biaya periode ya. Ini biaya periode. Bukan sebagai biaya produk. Sehingga biaya laba menurut biaya variabel maka nilainya adalah 450.000. Nah, kemudian ini kalau kita bandingkan kalau produksi lebih besar dari penjualan, maka net income, laba absorpsi itu akan lebih besar dari laba variabel. Contoh tadi kan produksinya 10.000, penjualannya 8.000. Kebalikannya, kalau produksinya kurang dari penjualan, unit yang diproduksi lebih kecil dari unit yang terjual, maka income laba bersih absorpsi itu akan lebih kecil dari laba bersih variabel. Kalau sama, maka di sini juga akan sama. Silahkan saudara coba soal di 10.31 kalau ingin lebih dalam memahami perbedaan antara absorpsi dan variabel. Nah, ini contoh lain, dimana contoh ini ada 3 tahun. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan perbedaan antara tadi itu ya, kalau produksi lebih besar dari penjualan, produksi lebih dari penjualan, atau produksi sama dengan penjualan. Nah, direct cost-nya ini ada di sini sudah variabel-variabelnya, yaitu ada BBL, TKL, ini BUP variabel. Secara estimasi maupun actual di sini kebetulan sama. Kemudian variabel selling, penjualan dan administrasi adalah 0,2 per unit. Ini adalah cost per unit ya. Cost per unit. Sementara harga jualnya adalah $10 per unit. Nah, kita lihat estimasi biaya overhead tetap adalah 150.000 setiap tahun. Sementara produksi normalnya adalah 150 unit. Akibatnya tarif BOP tetap itu sama dengan 150.000 dibagi 150 cost per unit ya. Cost dibagi unitnya adalah 150.000 unit, itu sama dengan $1 per unit. Adalah tarif BOP tetap ya. Nah, tarifnya ini kalau sudah lihat, kalau kita menggunakan metode absorpsi, maka jumlahnya adalah 4, 1,5, 0,5, 0,2. Dari mana ini? Dari ini tadi 4, 1,5, 0,5, 0,25. Ini untuk biaya penjualan dan administrasi, ditambah dengan 1 untuk ini tadi. Karena tadi absorpsi maka fixnya ditambahkan ya. Sehingga 7 cost per unit produknya. Sementara kalau metode variabel
cost bayar hanya 6 ya. Nah, ini data unit yang diproduksi dan dijual. Di tahun 2006 diproduksi itu sama dengan dijual. Di tahun 2007 diproduksinya itu lebih besar dari yang dijual. Sementara di tahun 2008 produksinya lebih kecil dari yang dijual. Oke. Tahun 2007 karena diproduksi 150 lebih besar dari yang dijual, maka ada persediaan akhir. Yang persediaan akhir ini terbawa ke tahun 2008 sebagai persediaan awal. Mari kita lihat laporan laba rugi dengan menggunakan metode absorpsi. Di tahun 2006 penjualannya adalah 1.500.000. Dari mana ini? Ya, dari tadi kan yang dijual adalah 150.000 dikalikan dengan harga jualnya 10. Ini dia. Ya, dijual 150. Harga jual tadi adalah 10. Untuk tahun 2007 itu terjualnya 1 juta. Ini terjualnya adalah 100 dikalikan 10 maka 1 juta. Yang ini 200 kalikan 10 maka penjualannya 2 juta. Nah, bagaimana dengan CGS-nya? Ini CGS-nya. Sudah lihat persediaan awal 0 ya kan? Sementara cost of good manufacture atau CGM-nya ini adalah 1050. Dari mana? Kalau kita lihat ini produksinya adalah 150, biaya produksinya adalah 7. Berarti ini adalah berasal dari 150.000 dikalikan 7. 150 sehingga good available for sale, GASF itu good available for sale atau persediaan tersedia untuk dijual. Barang jadi tersedia untuk dijual adalah 150 dan tadi persediaan akhirnya 0 karena yang diproduksi sama dengan yang dijual, sehingga CGS-nya tetap 1050. Maka di sini ketemulah net income-nya adalah 36550 ditambah dengan biaya ini ya 87,5 ini biaya administrasi dan penjualan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini di sini biayanya adalah persediaan awalnya 0, kemudian CGM itu 1050 kan tadi diproduksi sama ya 150.000. Hanya saja di persediaan akhir ada 350. Tadi persediaan akhir kita lihat nilainya adalah 50.000 ini kalikan 7 karena harga produksi adalah 7, maka nilainya adalah 350.000. Nah, itu ada di sini. Ini dia. Sehingga CGS-nya adalah 700. Ketemulah CGS 700 dan biaya administrasi umumnya, administrasi penjualannya 75, maka labanya 225. Di tahun 2008 terlihat, nah, persediaan awalnya 350 berasal dari yang awal tadi ya. Kemudian CGM-nya tetap 1050 karena diproduksinya tetap adalah 150.000. Yang tersedia untuk dijual adalah 1.400.000 berasal dari persediaan awal ditambah dengan yang diproduksi. Persediaan akhir 0 sesuai dengan soal tadi, sehingga CGS-nya adalah 1,4. Begitu penjelasan untuk laporan secara absorpsi. Sekarang bagaimana kita lihat laporan secara laporan dengan metode variabel. Tahun 2006 sama ya, penjualan tetap sama karena dikalikan dengan harga jual yang sama. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita lihat cara untuk membuat metode variabel. Penjualan dikurangi biaya-biaya variabel adalah margin kontribusi, baru dikurangi lagi dengan fix ya. Ini variabel semua, di sini fix semua. Oke. Itu cara membuatnya, baru nanti ini adalah laba bersih. Nah, persediaan awal tadi 0. CGM-nya 900. Dari mana 900? 900 berasal dari ini ya. Tadi diproduksinya adalah 150.000. Harga
produksinya per unit adalah 6. Kenapa? Karena yang $1 itu adalah fixed cost. Jadi ketemulah 900.000. Di tahun 2007 sama, persediaan awalnya masih 0 dengan produksinya adalah 150.000 ya, sehingga yang bisa tersedia untuk dijual adalah 900, tetapi ada persediaan akhir sebesar 300. Dari mana 300? Masih ingat tadi persediaan akhir tadi adalah kalau salah 50.000 ya, 50.000 sekarang dikalikan 6 karena variabel cost saja, yaitu sebesar 300.000, sehingga CGS variabel, HPP variabelnya adalah 600. Begitu juga untuk yang 1.200.000, persediaan awal 300 dari yang lalu ditambah dengan produksinya 900, karena produksi tetap sama setiap tahun 150.000, persediaan akhir nggak ada, maka variabel CGS adalah sebesar 1.200 atau variabel HPP ya. Sehingga ini dia sekarang labanya. Mari kita bandingkan. Laba di tahun 2008 ya, betul ya. Laba di tahun 2008 perbedaannya adalah laba absorpsi dikurangi dengan laba variabel. Laba absorpsi adalah 500. Mari kita lihat apa betul laba absorpsi tahun 2008. Ini laba absorpsi adalah 500, sementara laba variabel adalah 50, ya kan? Selisihnya adalah merupakan selisih dari persediaan yang ada persediaannya 150 diproduksi, tapi yang dijual adalah 200. Ini adalah fix per unit sebesar $1. Jadi kelihatan di sini bahwa perbedaan laba itu timbul karena adanya fixed cost yang tidak termasukkan dalam pelaporan periode. Nah, dengan demikian, maka kalau itu sebuah desentralisasi, maka manajer itu memiliki hak untuk, ini dia, kalau penjualannya meningkat ya, dan yang lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus, maka pendapatan harusnya juga meningkat. Berikutnya lagi, kalau penjualannya menurun, maka kalau yang lain-lainnya tetap, maka pendapatannya juga harusnya menurun. Kalau penjualannya tidak berubah, remain unchanged dari satu periode ke periode lain berikutnya, maka yang lainnya adalah tetap, maka pendapatannya harusnya juga tidak berubah. Nah, kita lihat sekarang di metode variabel. Sudah lihat? Salah. Ini dia. Di metode variabel ternyata ada perbedaan laba 500 menjadi 550 karena ada fixed cost yang masuk ke dalam perhitungan di tahun 2008. Sehingga variable costing itu mengikuti logika di atas 1 2 3 itu, sementara kalau metode absorpsi itu tidak mengikuti logika di atas. Bisa saja terjadi penjualannya meningkat tetapi income-nya malah menurun. Oke. Nah, apa kaitannya tadi dengan biaya segmen atau pelaporan segmen, maaf. Jadi segmen itu adalah sebuah entitas yang menghasilkan laba di dalam sebuah organisasi. Maka pelaporan segmen itu harus memberikan informasi yang berharga bagi segmen, manajer segmen terhadap biaya-biaya apa saja yang berada di pertanggungjawaban pengendaliannya. Nah, controllable cost atau biaya yang bisa dikendalikan oleh manajer itu adalah biaya-biaya yang sesuai levelnya atau tingkatnya itu bisa dipengaruhi oleh manajer itu
sendiri. Jadi manajer harus bertanggung jawab terhadap semua biaya yang timbul yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Nah, dengan metode segmen ini itu membedakan atau memisahkan biaya yang bisa dikendalikan oleh manajer dengan biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer di dalam pelaporan segmen. Kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan metode absorpsi, ada penjualan, ini ada dua divisi ya, MP3 dan DVD. MP3 mendapatkan income sebesar 80.000, sementara DVD mendapatkan income sebesar 30.500. Nah, apakah ini bisa menunjukkan kinerja yang sesungguhnya? Perhatikan di sini bahwa di dalam perhitungan absorpsi terdapat biaya fixed cost, mana fixed ini ada yang variabel dan ada yang tetap. Biaya yang variabel itu menjadi tanggung jawab dari manajer divisi. Sementara yang tetap itu artinya tanpa ada divisi, tanpa ada manajer, biaya tadi tetap ada. Berarti ini adalah uncontrollable, tidak bisa dikendalikan oleh manajemen. Nah, bagaimana dengan metode kalau menggunakan metode variabel, MP3 dan sama masih DVD ya, divisinya kita lihat ternyata kita kenal ada direct fix ya, biaya tetap langsung, dan common fix, biaya tetap umum ya. Ini biaya tetap langsung, ini adalah biaya tetap umum. Nah, biaya tetap umum ini adalah biaya yang fix. Nah, langsung yang dikendalikan, yang bisa dikendalikan oleh MP3 dan yang bisa dikendalikan oleh divisi DVD. Nah, yang umum ini adalah yang tanpa ada divisi pun biaya ini tetap ada ya. Sehingga kita lihat di sini ternyata sebetulnya kemampuan menghasilkan laba dari masing-masing divisi atau segmen marginnya itu adalah 140.000 dan 90.500. Beda tadi kan, kalau kita menggunakan metode absorpsi, kemampuan labanya hanya 80 dan 30.500. Tapi kalau dengan menggunakan metode variabel, kemampuan labanya tampak lebih bagus, lebih tinggi. Artinya pemberian kinerja atau reward terhadap manajer divisi juga akan lebih tinggi. Nah, ini direct fixed expense adalah biaya tetap yang secara langsung bisa ditelusur ke masing-masing segmen. Umumnya itu disebut sebagai, umumnya adalah biaya penyusutan terhadap peralatan yang digunakan untuk masing-masing segmen, atau biaya supervisi khusus untuk di video. Di sini kalau kalau biaya umum fix, biaya tetap umum itu biaya ini jointly ya, jadi digunakan bersama-sama di antara oleh 2 atau lebih segmen yang ada. Jadi biaya ini biasanya tetap ada, these expenses persist, biaya ini tetap ada meskipun salah satu segmen itu dieliminasi atau divisi-divisi tadi ditiadakan. Misalkan adalah gaji untuk supervisi pabrik. Jadi di pabrik tadi ada segmen DVD sama MP3. Nah, jadi meskipun segmen MP3 misalkan dihilangkan, ditutup, maka biaya supervisi pabrik ini tetap ada. Itu maksud dengan biaya tetap umum. Nah, setelah kita membuat pelaporan untuk masing-masing segmen, maka
Bagaimana kita menilai kinerja dari pusat tanggung-jawaban investasi? Salah satu penilaian kinerja adalah dengan cara ROI atau Mas ROI ya ini. ROI itu adalah return on investment. Berarti return di sini return dibagi dengan investment, di mana returnnya itu adalah operating income dan investasinya adalah aset ya, aset-aset yang digunakan untuk memperoleh operating income tadi, yaitu aset ini adalah aset rata-rata. Rata-rata itu artinya aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi 2, ketemulah ROI. Kita ambil contoh di sini perbandingan ROI antara divisi elektronik dan divisi medical supplies. Nah, di tahun pertama kita lihat penjualan 30 juta, laba operasi adalah 1.800, rata-rata aset yang digunakan untuk operasionalnya adalah 10 juta. Maka ada ROI sebesar 18%, yaitu return dibagi dengan investasi. Return dibagi investment. Returnnya dari operating expense ini, investasinya dari rata-rata aset yang digunakan. Begitu juga untuk divisi medical tahun ke-1. Tahun kedua masih sama. Ada penjualan dan seterusnya. ROI-nya ini ada 20%. Di divisi elektronik semula 18% meningkat ya. Di sini naik jadi 20%, sementara di divisi medical 18%, ini jadinya turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah atau kenapa yang di elektronik mengalami peningkatan dan di divisi medical mengalami penurunan ROI? Alasannya bisa dicari dengan menggunakan rumus ROI yang lain, di mana ROI itu dikaitkan dengan margin dan turnover atau perputaran aset nih ya. Margin itu sendiri adalah laba operasi dibagi dengan penjualan. Jadi kalau saudara membuat laporan laba rugi, itu pasti penjualan, betul? Dikurangi HPP, ketemu adalah laba kotor, ya kan? Nanti dikurangi biaya-biaya periode, ketemulah laba operasi. Nah, laba operasi dibagi penjualan ini adalah margin ya. Nah, kalau turnover itu sendiri dihitung dari ini penjualan dibagi dengan rata-rata aset, rata-rata investasinya. Jadi kalau kita mau tuliskan, kalau yang pertama tadi adalah operating income dibagi sama sales, itu adalah margin, dikalikan dengan turnover yaitu sales, dibagi dengan rata-rata aset investasi ya, aset. Jadi kalau ini kita coret, maka hasilnya kan tetap ya operating income dibagi dengan rata-rata investasi atau aset. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ternyata marginnya adalah, sudah lihat margin labanya perusahaan yang divisi elektronik mengalami penurunan. Di divisi medical juga mengalami penurunan. Tetapi turnovernya ini naik. Sementara ini tetap. Jadi artinya apa? Artinya kenaikan yang dilakukan di divisi elektronik itu terjadi karena kemampuan divisi untuk memutarkan asetnya, memutarkan investasinya. Sementara kemampuan dari divisi medical, meskipun dia kemampuan memutarkan investasinya sama, tapi masalahnya timbul karena margin labanya yang terlalu rendah. Nah, mungkin di sini ada ketidakefisienan pada biaya-biaya yang ada di departemen medical atau penjualannya mengalami penurunan. Itu kesimpulannya yang bisa diambil ya. Jadi
penjualannya tetap sama, ya kan? Penjualannya sama, berarti masalahnya adalah kemampuan dalam ini, tidak marginnya, laba operasinya menurun. Berarti laba menurun itu timbul karena biaya yang tidak efisien. Itu cara kita membaca bagaimana kinerja dari divisi elektronik dan divisi medical. Nah, apa itu keuntungan dari ROI? Nah, si ROI ini keuntungannya adalah pertama, memotivasi manajer untuk memfokuskan pada penjualan, beban, dan investasi. Jadi semua difokuskan, jadi tidak hanya penjualan sama beban saja, tapi termasuk investasinya. Kemudian juga manajer dimotivasi untuk fokus pada efisiensi biaya. Seperti tadi contoh di divisi medical, biayanya tidak efisien sehingga ROI-nya turun. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi manajer untuk fokus pada efisiensi dari perputaran penggunaan aset perusahaan. Oke. Nah, kelemahan dari ROI itu adalah yang pertama, dapat membuat divisi itu fokusnya terlalu narrow, terlalu sempit, yaitu khusus pada divisinya sendiri, sehingga lupa pada pengaruhnya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua adalah membuat manajer juga fokus pada short term, jadi pada tujuan jangka pendek, ya, sehingga mengabaikan tujuan jangka panjang. Mari kita lihat di masing-masing halaman ini. Ini dia. Ini adalah kelemahan dan dari ROI. Contohnya yang pertama adalah narrow fokus pada profitabilitas divisi. Fokusnya sempit pada profitabilitas divisi. Kita contohkan di sini sebuah divisi produk kebersihan itu mempunyai punya dua rencana proyek, yaitu proyek 1 dan proyek 2. Di mana rencana proyek ini membutuhkan investasi 10 juta. Di sini ya. Saat ini divisi yang bersangkutan itu sudah memiliki ROI sebesar 15. Divisi produk cleaning tadi itu produk kebersihan. Nah, dengan investasi asetnya adalah 50 juta, 50 miliar, 50 million dollar, 50 juta ya. Dan operating income-nya itu adalah 7,5 juta. Sehingga dia punya ROI saat ini adalah 15%. Nah, perusahaan ini boleh menggunakan 15 jutanya untuk dipakai sebagai tambahan investasi, new investment. Dimana syarat dari new investment tadi harus menghasilkan pengembalian return 10%. Karena 10% itu kalau didepositokan itu juga tetap 10%, ya kan? Jadi diharapkan proyek tadi memiliki return di atas 10%. Kita lihat di sini proyek tadi, kalau proyek 1 proyek sudah punya rencana, investasinya adalah 10 sama 4. Jadi total investasi dia cuma 14 juta. Betul? Padahal perusahaan tadi boleh menginvestasi 15 juta. Nah, kalau proyek 1 dengan investasi 10 dapat labanya adalah laba operasinya 1,3, sehingga ROI-nya adalah 13%. 1,3 bagi 10. Sementara di proyek 2 investasinya hanya 4 juta, labanya adalah 640, ROI-nya adalah 16%. Saudara lihat, kedua ROI lebih besar dari 10%. Oke? Nah, dengan adanya ROI ini tadi proyek 1 proyek 2, maka ada 4 alternatif. Alternatif ke-1 itu adalah hanya memilih proyek 1. Alternatif kedua itu hanya memilih proyek 2. Alternatif ketiga memilih kedua proyek 1 dan 2.
Alternatif keempat, tetap tidak melakukan uangnya tadi sebesar 15 juta itu tidak dipakai untuk proyek manapun. Oke. Nah, kalau kita menggunakan proyek 1, maka operating income-nya jadi 8.800.000. Dari mana 8.800.000? Yaitu dari 7,5. Ini awalnya kan ini 7,5. Kalau tanpa proyek nih ya, kan 7,5 nih. 7,5, 7.500.000 ditambah dengan ini tambahan. Kalau ada proyek 1 adalah 1.300.000. Maka ada 8.800.000. Begitu juga dengan proyek 2. Operating income-nya ada 8.400.000, itu dihitung dari 7.500.000 kalau tanpa proyek, ditambah dengan proyek 2 ada 640.000. Maka ketemunya adalah 8.140.000. Untuk kedua proyek berarti ini 7,5 tambah ribunya saya hilangkan ya, ditambah dengan 1,3 ditambah dengan 640, totalnya adalah 9.440. Ini dari situ ya perhitungannya. Dan ini kalau tanpa memilih proyek manapun dia tetap 15%. Itu dengan operating expense, asetnya jadi 60. Kenapa 60? Karena aset awal kalau tanpa proyek adalah 50 juta, tambah dengan di sini tambahan asetnya untuk proyek 1 adalah 10 juta. Jadi ada 60 juta. Sementara di sini 50 juta ditambah dengan proyek kedua adalah 4 juta. Jadi di sini 54 juta. Untuk proyek ketiga, untuk kalau dipilih kedua proyek berarti 50 juta ditambah 10 juta ditambah 4 juta, yaitu sama dengan 64 juta. Nah, ROI-nya itu ini. Saudara lihat, kalau melihat pada ROI ini, maka yang terbesar adalah memilih proyek 2. Ya. Memilih proyek 2. Tapi perhatikan baik-baik. Ini kelemahannya. Nah, ketika memilih proyek yang kedua ini, sebetulnya proyek ke satu kan diabaikan. Padahal proyek 1 itu menghasilkan laba, proyek 1 laba proyek 1 ada 1.300.000. Nah, karena tidak investasi di proyek 1, padahal proyek 1 tadi investasinya adalah 10 juta, maka 10 juta ini kan cuma dapat 10%, ya kan? 10% tadi adalah nilai kalau tidak diinvestasikan, sehingga dapat pendapatan kalau tidak investasi, tidak invest, maka ada pendapatan sebesar 1 juta. Akibatnya perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan income sebesar 300.000 per tahun. Nah, ini yang menyebabkan disebut sebagai tadi perusahaan terlalu fokus pada ROI di divisinya, memilih ROI yang tertinggi saja. Sebetulnya kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba sebesar 300.000. Yang kedua adalah ini mendorong untuk mengoptimasi short run ya, kinerja jangka pendek. Nah, kalau ROI-nya turun, maka salah satu cara untuk meningkatkan ROI adalah meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya. Nah, si Ruth ini sebagai Ruth Lansford, manajer di sebuah divisi alat-alat kecil, peralatan kecil itu. Di sini dia akhirnya memutuskan untuk mengurangi biaya. Dia memutuskan nih memberhentikan 5 pekerja, 5 karyawan sales people ya, 5 karyawan penjualan yang highest paid, yang pendapatannya paling tinggi, mengurangi biaya advertising, biaya iklan 50% dan seterusnya. Dimana kalau biaya-biaya ini dikurangi, memang ROI-nya meningkat jadi 15,2%. Ya. Sementara kalau pakai biaya cuma 13%. Tapi akibatnya apa? Jangka panjangnya dengan tenaga penjual yang highest paid itu berarti kan tenaga penjual yang penjualannya tinggi dihilangkan. Akibatnya mungkin tahun-tahun berikutnya akan kesulitan karena terlanjur memberhentikan atau memecat
5 dari tenaga penjual yang berkompeten tadi. Akibatnya jangka panjangnya itu menjadi tidak diperhatikan oleh manajer divisi. Nah, kalau begitu bagaimana cara menghitung kinerja perusahaan dengan adanya kelemahan ini? Maka caranya adalah dengan cara kedua, yaitu menggunakan residual income. Apa itu residual income? Residual income itu ini. Residual income adalah perbedaan antara, ini perbedaan itu adalah selisih ya, perbedaan antara pendapatan operasi dengan ROI minimum dikalikan rata-rata aset. Jadi kalau residual income-nya itu lebih besar dari 0, maka divisi yang bersangkutan itu memperoleh lebih dari rate of return yang saat ini diperoleh. Sementara vice versa itu ini kebalikannya, kalau residual income lebih kecil dari 0, maka manajer divisi itu akan memperoleh proyek earn di bawah minimum ya. Nah, untuk residual income ini mari kita lihat lagi, karena tidak saya buatkan slide-nya, langsung ke EVA. Kita lihat lagi di sini. Residual income itu rumusnya sudah ada. Nah, ini dia. Ini ada 2 proyek 1 dan proyek 2. 1 dan 2 ya. Dimana proyek 1 residual income-nya 300, proyek 2 residual income-nya 240. Ini diketahui ya, rumusnya sudah operating income dikurangi dengan minimum rate of return dikalikan aset yang diinvestasikan. Ini proyek 1, 2 tadi sama ya. Nah, sudah lihat alternatif ke 1 kalau dengan menggunakan residual income. Sudah lihat residual income paling tinggi adalah kalau perusahaan memilih kedua proyek, ya kan? Nah, dengan memilih kedua proyek, maka keputusannya berbeda dengan ROI tadi. Kalau ROI tadi kan keputusannya adalah memilih proyek 2 saja. Proyek 2 saja. Nah, dengan residual income kita bisa memilih, ternyata pilihannya adalah kedua proyek. Oke. Nah, kelemahannya residual income itu ini. Nah, kalau ini ada 2 divisi ya, misalkan divisi A dan divisi B. Divisi A kita lihat residual income-nya 300, divisi B residual income-nya 100. Kita bisa melihat di sini, saudara, kalau ditanya yang bagus divisi yang mana? Berarti A atau B? Jawabannya pasti A kan? Kenapa? Karena A memiliki residual income 3 kali dari divisi B. Tapi saudara lupa di sini pada investasi yang dilakukan di A. Di A itu investasinya 15 juta. Sementara di B investasinya ada cuma 2,5. Nah, divisi A dengan investasi 15 juta itu hanya punya pengembalian residual sebesar 2%. Sementara divisi B dengan investasi cuma 2,5 juta, pengembalian residualnya adalah 4%. Akibatnya sebetulnya yang bekinerja bagus A atau B jadinya, ya kan? Nah, seperti itu yang saya maksud kenapa ada kelemahan. Nah, kelemahan dari residual income ini diatasi dengan EVA, ya. Mari kita lihat EVA. EVA singkatan dari Economic Value Added, itu adalah ini, laba setelah pajak dikurangi dengan rata-rata cost of capital dikalikan dengan total capital yang digunakan. EVA itu positif, berarti company itu creating wealth atau menambah atau memproduksi, mengcreate kekayaan. Sementara kalau EVA-nya negatif, berarti perusahaan itu mendestroy atau menyebabkan penurunan dari kekayaan perusahaannya. Contohnya cara menghitung EVA. Ini laporan perusahaan ada seperti ini, penjualan dan seterusnya. Nah, net income udah setelah pajak ya, net income setelah pajak adalah 33.600. Sementara capital yang digunakan perusahaan itu 300 dan rata-rata cost of capital, biaya modalnya adalah 10%.
sehingga perusahaan memiliki EVA sebesar 3.600. Artinya perusahaan tadi masih bagus dalam mengoperasionalkan investasi atau menggunakan aset secara efisien karena masih memproduksi atau meng-create wealth, kekayaan. Nah, selanjutnya itu tadi tentang penilaian kinerja, bisa pakai ROI, residual income, atau pakai EVA. Yang terakhir adalah kita bahas adalah tentang transfer pricing. Nah, di organisasi yang desentralisasi bisa saja output dari sebuah divisi itu dipakai sebagai input divisi yang lain. Nah, harga transfer dari divisi yang menjual atau mentransfer output tadi, divisi selling, itu merupakan revenue, sementara bagi divisi yang menggunakan produksi tadi adalah merupakan biaya. Nah, nilai dari perubahan antar departemen di sebuah perusahaan atau antar divisi itu adalah disebut sebagai transfer pricing atau harga transfer. Nah, ini contohnya. Sebetulnya transfer pricing itu akan mempengaruhi, pertama, pengukuran kinerja dari masing-masing divisi. Kedua, mempengaruhi kemampuan laba perusahaan secara keseluruhan, firm-wide. Dan yang ketiga, mempengaruhi otonomi dari masing-masing divisi. Kita contohkan divisi A dan divisi C. Divisi A itu memproduksi komponen yang digunakan oleh divisi C. Divisi C itu membeli komponen dari divisi A. Kalau harga transfernya adalah $30 per unit, maka bagi si A $30 per unit itu merupakan revenue, sementara bagi divisi C $30 merupakan cost. Akibatnya apa? Kalau ada revenue berarti ada increase di laba bersih atau kenaikan di laba bersih. Sementara karena ini adalah cost, maka ada penurunan di laba bersih. Kenaikan laba bersih berarti terjadi kenaikan ROI. Penurunan laba bersih berarti penurunan ROI. Akibatnya apa? Jika nilai transfer cost ini sama, berarti akibatnya secara perusahaan adalah zero impact. Dampaknya akan nol bagi perusahaan secara keseluruhan. Tapi kenapa kok ada harga transfer? Ini timbul karena adanya pendekatan biaya kesempatannya. Nah, pendekatan biaya kesempatan ini adalah perusahaan itu mempunyai kesempatan untuk memperoleh laba jika perusahaan itu menjual ke secara internal atau menjual secara eksternal. Akibatnya ada istilah harga transfer minimum. Harga transfer minimum itu adalah artinya harga paling rendah yang bisa diterima oleh divisi penjual kalau dia menjualnya ke divisi yang lain di perusahaan atau secara internal atau menjualnya secara eksternal. Namanya disebut sebagai batas bawah. Jadi misalnya gini, kalau saudara punya barang, saudara beli dengan 10, saudara punya barang ya, barang dibeli dengan harga 10, maka saudara pasti jualnya di atas 10 kan? Anggap aja saudara menjualnya adalah 11. Maka 11 inilah adalah harga jual saudara. Minimal saudara harus menjualnya 11. Ya. Atau saudara bisa menjualnya dengan 10,5, terserah. Yang penting minimal harga jual. Namanya adalah batas bawah. Jadi kalau minimum transfer itu dari divisi penjual. Ya. Nah, kalau maksimum transfer itu adalah batas atas, yaitu berapa harga yang bisa diterima oleh si pembeli. Jadi kalau maksimum transfer itu dari divisi pembeli. Misalkan saudara punya uang 11 rupiah, maka saudara akan bilang bahwa saya akan beli barang itu maksimum yang harganya 11. Kalau harganya 12 saudara nggak bisa beli kan?
Nah, makanya itu disebut sebagai batas atas atau maksimum transfer price, ya. Nah, ini kebijakan transfer price itu ada 3. Yang pertama adalah dengan menggunakan market price. Jadi harga yang digunakan itu adalah harga sesuai dengan harga pasar. Jadi misalkan saudara memproduksi, misalnya divisi A memproduksi dengan harga pokok 10, dijual dengan di pasar ternyata harga pasarnya 15, maka dia akan jual dengan harga 15. Kenapa? Karena dijual dengan eksternal itu sama dengan dijual ke internal. Ini adalah minimum transfer pricing, ya. Bisa menggunakan market price jika ini there is a competitive outside market. Jadi jika di pasar ada barang yang sama yang merupakan kompetitif itu artinya pesaing, ya, merupakan pesaing perusahaan itu sendiri. Cara kedua adalah dengan cost based transfer price. Kenapa menggunakan cost based ini? Karena tidak ada barang di luar yang ada di pasar, ya. Jadi tidak ada barang di luar yang ada di pasar sesuai dengan barang kita. Caranya adalah cost based transfer price. Cost based transfer price itu seperti ini. Misalkan divisi A produksinya adalah 10 per unit, dia mengharapkan laba 20%, margin 20%, maka harga jualnya adalah 10 tambah 120% adalah 12 per unit. Oke. Yang terakhir adalah negotiated transfer price. Nah, transfer price negosiasi ini adalah transfer price yang dinegosiasikan, dirundingkan antara divisi penjual dengan divisi pembeli, ya, dengan divisi pembeli di satu perusahaan. Kenapa dinegosiasi? Itu karena bisa saja divisi penjual ini produksinya adalah 10%, produksinya 10 per unit, dijual dengan 12 per unit karena dia mengharapkan laba 20%. Divisi pembeli bilang, wah, kalau saya beli dengan 12 itu nggak bisa. Gimana kalau saya beli dengan 11 per unit? Ini yang disebut sebagai harga transfer negosiasi. Untuk lebih jelasnya, saudara coba 1028 supaya ahli lebih pintar dalam memahami kebijakan harga transfer. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah tugas kelas. Tugas kelas ini harus saudara kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan di website Bella, ya. Saudara kerjakan. Dan kalau sudah ada pertanyaan, ajukan pertanyaan di forum diskusi. Motto kita hari ini adalah there is nothing in life to be feared, it is only to be understood. Jadi dalam hidup ini tidak ada perlu yang ditakutkan, yang penting itu dipahami. Jadi tidak usah takut sama mata kuliah akuntansi manajemen, pahami saja. Untuk memahami berarti harus belajar dan berlatih soal-soal. Oke, saya kira sudah selesai, sudah terakhir, ya. Sampai jumpa di sini, saya akhiri kuliahnya.